Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Baiklah anak-anak, kita akan melanjuti pelajaran fikih kelas 9 di bab 1 mengenai hewan kurban, pengertian kurban, mengenai ibadah kurban. Jadi pertemuan kemarin kita membahas masalah penyembelihan, sekarang kita bahas masalah ibadah kurban. Dia masih dalam satu bab pertama di fikih kelas 9. Jadi baiklah, Bapak akan lanjutkan materi tentang ibadah kurban. Pengertian dan hukum kurban. Jadi pengertian kurban berarti pendekatan diri atau mendekatkan diri, istilah lain yang biasa digunakan dalam sesembelihan, nahar, dan sembelihan atau hewan sembelihan. Jadi adalah pendekatan diri atau mendekatkan diri. Itu pengertian secara bahasa kurban. Sedangkan secara syariat atau secara istilah kurban ialah menyembelih binatang ternak yang memenuhi syarat tertentu yang dilakukan pada hari raya selepas sholat Idul Adha dan hari Tasyrik 11, 12, 13. Jadi 3 hari setelah hari raya. Setelah hari raya Idul Adha tersebut. Semata-mata untuk beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi tujuannya apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi mengenai kurban ini ialah ibadah tahunan. Jadi ada ketentuannya nih. Ketentuannya hanya bisa dilaksanakan pada bulan Zulhijjah, tanggal 10 pada saat hari raya, kemudian tanggal 11, 12, 13. Jadi ada 4 hari waktu untuk menyembelih hewan kurban. Itu ya pengertian hewan kurban. Kemudian hukum kurban. Kurban hukumnya sunnah muakkad bagi orang yang memenuhi syarat-syaratnya. Jadi hukum asal dari kurban itu sunnah. Sunnah yang dianjurkan, sunnah muakkad. Yang memenuhi syarat-syaratnya. Apa saja syaratnya? Pertama, dia Islam. Kemudian dia merdeka atau bukan hamba. Yang ketiga, balik dan berakal. Kemudian yang keempat, mampu untuk berkurban ini. Mampu untuk berkurban. Jadi dia mempunyai kelebihan rizki dan dia bisa membeli hewan kurban, maka dia mempunyai syarat untuk berkurban. Jadi hewan kurban itu misalnya kambing. Saat ini harga kambing jantan itu sekitar 2,5 juta. Jadi dia mampu, dia ada uang 2,5 juta pada saat itu, maka dia wajib berkurban atau sunnah muakkad, sangat dianjurkan untuk berkurban. Kemudian yang kedua, hukum kurban bisa menjadi wajib jika dalam bentuk kurban nazar atau janji. Jadi dia punya nazar. Misalnya apabila saya juara kelas nanti saya akan berkurban, atau apabila saya mendapatkan sesuatu maka saya akan berkurban. Itu wajib hukumnya. Kalau dia mempunyai janji kepada Allah itu ya, terutama dalam hal yang sunnah ataupun mubah. Jadi hukum kurban itu bisa wajib jika dia mempunyai janji. Namun ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa kurban hukumnya wajib. Sebagian ulama berpendapat bahwa hukum kurban itu wajib. Ingat, hukum asalnya tadi kurban itu sunnah muakkad, tapi ada sebagian ulama yang mengatakan kurban itu wajib. Nih, hukum kurban bisa wajib jika dalam bentuk nazar atau janji, dalam hal ini yang sunnah ataupun mubah. Namun ada juga sebagian ulama yang berpendapat bahwa kurban hukumnya wajib dengan dalil Quran surat Al-Kautsar ayat 1-3. Ini surat yang sering kita dengar atau mainstream, sering pokoknya kita dengar. Inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jadi sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu ialah orang yang terputus. Jadi fasalli li rabbika wanhar. Jadi inna syani'aka huwal abtar. Nah, ini pertama Quran surat Al-Kautsar ayat 103, dalil yang
memberi hukum terhadap kurban tersebut. Jadi hukumnya bisa wajib, bisa sunnah, tapi hukum asalnya itu sunnah muakkad. Kemudian ada lagi hadis Rasulullah, hadis riwayat Ahmad, yang artinya barang siapa yang memiliki kemampuan tetapi tidak berkurban, maka janganlah dia menghampiri tempat sholat kami. Itu juga hadis yang keras. Ini ya, man wajada sa'ata walam yudhi fala yaqrabanna musallana. Jadi kata Nabi, barang siapa yang memiliki kemampuan tetapi tidak berkurban, maka janganlah dia menghampiri tempat sholat kami. Nah, itu tandanya keras. Dia mampu berkurban, dia mempunyai uang, mempunyai kesempatan, tapi dia tidak mau berkurban, maka jangan menghampiri tempat sholat. Maka jangan ikut kami, gitu ya. Jadi ini keras. Jadi itulah kenapa ada ulama memberi hukum kurban itu wajib berdasarkan hadis ini. Kemudian yang poin kedua, sejarah singkat kurban. Di dalam Al-Quran telah didokumentasikan secara nyata ketika Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih putranya yang bernama Ismail alaihissalam sebagai persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mimpi itu kemudian diceritakan kepada Nabi Ismail waktu Nabi Ismail masih kecil itu ya. Dan setelah mendengar cerita itu, ia langsung meminta agar sang ayah melaksanakan sesuai mimpi itu karena diyakini benar datang dari Allah. Hari berikutnya Nabi Ismail alaihissalam dengan segala keikhlasan hati menyerahkan diri untuk disembelih oleh ayahandanya sebagai persembahan kepada Allah dan sebagai bukti ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah. Mimpi itu pun dilaksanakan. Tidak lama setelah itu Ibrahim dan Ismail menuju lokasi penyembelihan sesuai dengan mimpi Ibrahim, bapaknya tadi, di mana lokasi terletak di kota Mina, Makkah. Dalam perjalanan menuju lokasi, syaitan datang sebanyak 3 kali menggoda Ibrahim untuk mengurungi niatnya atau membatalkan niatnya untuk menyembelih anaknya tadi. Tak lama setelah itu, Ibrahim dan Ismail menuju lokasi penyembelihan sesuai dengan mimpi Ibrahim. Dalam perjalanan menuju lokasi, syaitan datang 3 kali menggoda Ibrahim dengan berbagai tipu daya agar mengurungi niatnya untuk menyembelih Ismail. Setiap kali syaitan datang, Ibrahim mengusirnya dengan melempar batu kerikil sebanyak 7 kali dengan mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Artinya dengan menyebut nama Allah, Allah Maha Besar. Itu sejarah singkatnya. Kemudian poin ketiga. Poin ketiga tentang ketentuan hewan kurban. Poin A-nya, sebabnya jenis dan syarat hewan kurban. Bisa seekor kambing atau domba, itu hanya bisa untuk kurban 1 orang. Sedangkan jika kurbannya seekor unta, sapi, atau kerbau, bisa untuk 7 orang yang berkurban. Nah, umumnya kalau di desa-desa kita atau di tempat-tempat kita, masjid di dekat rumah kita, umumnya banyak orang yang kurban dengan menggunakan sapi. Itu jumlahnya 7 orang. Tapi jika kambing atau domba, itu hanya 1 orang. Ya, ketentuan dari hewan kurban. Kemudian yang kedua, hewan yang paling utama untuk kurban secara berurutan adalah unta, kemudian sapi, lalu kambing. Nah, jadi jika mempunyai harta yang lebih banyak, lebih bagus unta. Kalau tidak, sapi. Kalau tidak lagi, kambing. Nah, jadi ketentuannya paling kecil kambing. Tidak ada kurban ayam ya. Jadi paling kecil itu kambing atau domba. Ya, harganya sekitar 2,5 juta lah kira-kira. Adapun syarat umur hewan kurban adalah sebagai berikut. Jika dia unta, maka umurnya sekurang-kurangnya 5 tahun. Itu ketentuan untuk hewan kurban. Unta jantan sekurang-kurangnya umurnya 5 tahun atau telah memasuki 6 tahun. Kemudian sapi atau kerbau berumur 2 tahun atau memasuki 3 tahun. Itu jalan umurnya 3 tahun. Kambing berumur 2 tahun yang telah memasuki 3 tahun. Sama dengan sapi dan kerbau. Kemudian domba 1 tahun. Nah, jadi jika ada pertanyaan, nanti ada soal. Sebutkan syarat hewan kurban. Kan, unta berapa tahun unta? 5 tahun. Minimal umurnya 5 tahun. Sapi, kerbau, kambing minimal umurnya 2 tahun. Atau telah ganti gigi. Kalau istilahnya itu. Bisa orang ngeceknya itu ganti giginya. Giginya sudah berganti. Kemudian domba berumur 1 tahun. Atau memasuki 3 tahun. 1 sampai 2 tahun. Pokoknya domba dengan kambing tidak jauh berbeda. Hmm. Kemudian yang kedua, tidak dalam kondisi cacat.
Ini ketentuan hewan kurban lainnya. Badannya tidak kurus kering, tidak sedang hamil ataupun sedang melahirkan anak. Itulah umumnya kenapa kalau di daerah kita, kalau bisa kurbannya itu hewan jantan atau hewan sapi jantan atau kambing jantan, karena takutnya itu kalau di orang kurbannya sapi betina, maka berkuranglah populasi dari hewan tersebut. Jadi diusahakan sapi jantan atau kambing jantan. Kemudian yang ketiga, kakinya tidak pincang. Tidak boleh kalau dia pincang, maka tidak sesuai dengan syarat hewan kurban. Kemudian matanya sehat, tidak buta atau cacat lainnya, badannya sehat, daun telinganya lengkap dan tidak terpotong. Pokoknya syarat untuk kondisi hewan kurban itu tidak boleh cacat. Harus dalam keadaan sempurna. Karena apa yang kita berikan kepada Allah itu, apa yang kita kurbankan kepada Allah itu harus dalam keadaan sempurna. Kemudian untuk hewan sapi, kerbau atau kambing yang tanduknya pecah satu atau dua-duanya, maka sah untuk dijadikan kurban karena tidak dikategorikan cacat. Dan untuk hewan yang lahir tanpa daun telinga atau telinganya hanya satu, maka tidak sah untuk dikurbankan. Itu ketentuannya ya. Kemudian poin keempat, waktu dan tempat penyembelihan hewan kurban. Waktu yang sah untuk menyembelih hewan kurban yaitu pada hari raya Idul Adha, yaitu tanggal 10 Zulhijjah setelah sholat Idul Adha. Setelah sholat Id, lebih bagus memotong hewan kurban. Kemudian pada hari tasyrik, tanggal 11, 12, dan 13 bulan Zulhijjah. Jadi ada 4 hari nih waktu pemotongannya itu. Lebih afdalnya setelah sholat Idul Adha, kemudian pada hari tasyrik, 11, 12, 13 bulan Zulhijjah. Jadi kalau kita kemarin, kita Idul Adha tanggal 31 Juli, hari Jumat. Jadi dari hari Jumat sudah boleh motong. Sabtu, Minggu, Senin, itu hari tasyriknya. Tanggal 1 Agustus, 2 Agustus, 3 Agustus 2020, itu boleh untuk kita melakukan ibadah kurban atau memotong hewan. Kemudian tempat penyembelihan sebaiknya dekat dengan tempat melaksanakan sholat Idul Adha. Hal ini sebagai sarana untuk syiar Islam. Nah, itu bagi masjid yang ada tanah lapangnya, bagus, cocok di situ. Ada tempat untuk memotongnya kan di tanah lapang, pokoknya dilihat orang sebagai syiar agama kita. Itulah sholat Id kenapa harus di lapangan, supaya menunjukkan syiar. Syiar itu artinya menampakkan ini kebersamaan dari umat Islam. Itu jadinya syiar Islam. Kemudian sunnah-sunnah dalam penyembelihan hewan kurban. Sunnah-sunnah dalam penyembelihan hewan kurban. Pertama, disunahkan hewan kurban disembelih sendiri. Kemudian yang kedua, disyariatkan bagi orang yang berkurban bila telah masuk bulan Zulhijjah untuk tidak mengambil rambut atau kukunya hingga hewan kurban disembelih. Jadi bagi orang yang kurban, sebelum hewannya itu dipotong, hendaknya dia tidak memotong rambut, tidak menggunting kuku, agar itu sunnahnya itu ya. Sampai hewan kurban tersebut disembelih. Kemudian yang ketiga, daging kurban sebaiknya dibagikan pada fakir miskin yang masih mentahan atau yang telah dipotong-potong dengan ketentuan sebagai berikut. Sepertiga untuk yang berkurban, sepertiga untuk fakir miskin, sepertiga untuk hadiah kepada masyarakat sekitar. Penyembelihan hewan kurban atau pengurus kurban boleh saja menerima daging kurban, tetapi sebagai upah menyembelih atau upah mengurus. Demikian pula dilarang menjual daging kurban. Nih, dilarang menjual daging kurban. Ini tidak boleh nih. Ini pelanggaran kalau kita menjual daging kurban. Kemudian tata cara penyembelihan hewan kurban. Pertama, hewan yang dikurbankan dibaringkan di sebelah rusuknya yang kiri dengan posisi mukanya menghadap ke arah kiblat, diiringi dengan membaca doa. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah kiranya kurban kami ini, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian tata cara kedua, penyembelihan diletakkan kakinya yang sebelah di atas leher hewan agar hewan itu tidak menggerakkan kepalanya atau meronta. Kemudian yang ketiga, penyembelihan sambil membaca Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar. Kemudian penyembelihan dengan membaca doa. Jadi orang yang menyembelih itu harus orang yang paham. Orang yang paham biasanya imam masjid, dan juga syaratnya juga dia harus berani. Ada orang yang paham tapi dia tidak berani. Ada juga orang yang berani memotong tapi dia juga tidak paham. Jadi nggak bisa, harus
lengkap keduanya itu. Yang memotong tuh harus orang yang paham agama seperti imam masjid, dan dia juga ada berani untuk memotong hewan tersebut, apalagi hewannya besar seperti kerbau atau sapi gitu kan. Yang ketujuh, hikmah ibadah kurban. Pertama, pengamalan dan pelaksanaan perintah Allah. Jelas, kita mengikuti perintah Allah, taat atas perintah Allah. Yang kedua, bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Dan yang ketiga, menghidupkan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Tadi sejarah singkat tentang kurban. Jadi dengan kita berkurban hewan, maka kita menghidupkan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang keempat, mendidik jiwa ke arah takwa yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, mengikis sifat tamak dan mewujudkan sifat murah hati. Yang keenam, menjalin hubungan kasih sayang sesama manusia terutama antar golongan. Ya jelas ini. Dengan ada yang berkurban, satu kampung ikut merasakan bagaimana nikmatnya daging kurban. Bisa di sate, bisa direndang, dipindang. Jadi satu kampung yang berkurban satu ekor, satu kampung merasakan nikmatnya. Itu ya, nikmat menjalin hubungan kasih sayang sesama antar manusia. Kemudian yang ketujuh, berada dengan golongan yang kurang bernasib baik sebagai mediator untuk persahabatan dan wujud setia kawanan sosial. Ikut meningkatkan gizi masyarakat. Kan luar biasa ini kan kurban ini. Pertama mendekatkan diri kepada Allah, kemudian yang kedua kita sebagai mediator persahabatan untuk kesetia kawanan dan ikut meningkatkan gizi masyarakat. Itu yang Bapak katakan tadi, yang kurban satu sapi yang merasakan satu kampung. Jadi meningkatkan gizi masyarakat satu kampung. Jadi luar biasa ibadah kurban ini. Nak. Oke, terima kasih. Materi hari ini, materi berikutnya tentang ibadah akikah. Nah, jadi bab kemarin jadi gini. Jadi yang kemarin itu masalah penyembelihan. Hari ini kita bahas masalah ibadah kurban. Dan pertemuan berikutnya kita akan membahas masalah akikah. Nah, nanti baru ada latihan. Nanti kalau bisa kita ada praktek penyembelihan. Bisa kecil-kecilan, dari yang kecil dulu menyembelih ayam, tata cara menyembelih ayam. Itu sebagai praktek kalian. Kedepannya Bapak harapkan kalian memahaminya ini, materi ini. Nah, untuk masalah buku. Bukunya ini, kalau kalian sudah punya buku, semuanya di hati dulu ya. Buku fikih kelas 9. Nih, buku fikih kelas 9. Jadi kalau sudah ada ini, jadi nggak susah lagi kalian cari materinya. Ada nih bagian hewan kurban tadi, ibadah kurban ada di halaman nih, halaman 13. Kita lihat ya. Halaman 13. Macam-macam halaman 13 ini. Oh, beda. Halaman 13 tentang ibadah kurban. Oh, halaman 18 ini. Ya, ada di halaman 18 lengkap. Sejarah singkatnya, kemudian dalil-dalilnya juga kan. Ketentuan hewan kurban. Waktu dan tempat penyembelihan hewan kurban. Sunnah-sunnah dalam menyembelih hewan kurban. Kemudian yang terakhir tata cara penyembelihan hewan kurban, dan terakhir hikmah ibadah kurban. Nanti pertemuan berikutnya ini ibadah akikah. Jadi masalah yang kita akan bahas kita yaitu tentang akikah. Baiklah, mungkin ini untuk pertemuan hari ini. Semoga kalian memahami apa yang Bapak sampaikan. Dan ingat, setiap materi ini ada rangkumannya, baik rangkuman dari slide PowerPoint yang Bapak bikin, maupun yang bagi yang punya buku, cukup tinggal di stabilo poin-poin penting dari yang Bapak sampaikan dalam video ini. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.